Mungkin ada kebiasaan yang tiap hari kamu lakuin, yang sebenarnya kebiasaan buruk yang udah lama pengen kamu ubah. Entah itu nyemil tengah malam, main game sampai lupa waktu, atau scroll handphone yang berjam-jam. Nah, biasanya kita tuh nyoba berhentiinnya dengan cara berhenti total. Delete aplikasinya, janji ke diri sendiri nggak akan ngulang lagi besoknya. Dan pas gagal di hari kelima, kita tuh langsung nyerah dan ngerasa ini nggak akan berhasil. Nah, kabar baiknya, ini tuh bukan soal niat kamu yang kurang. Karena kalau kamu lagi nonton video ini, aku yakin niat itu ada. Masalahnya itu udah di cara kamu buat berhentiinnya. Hai, namaku Ninda. Pas awal pandemi, jujur itu momen pas kebiasaan burukku lagi numpuk-numpuknya. Pertama kali ngerasain kerja dari rumah tiap hari. Gak punya kontrol, binge eating sampai berat badan naik 10 kilo, dan scroll handphone pun bisa berjam-jam tiap hari. Nah, singkat cerita, sekarang kebiasaanku udah berubah 180 derajat dari situ. Nah, di video ini aku bakal jelasin kenapa ngelawan kebiasaan buruk itu susah, dan gimana caranya mulai pelan-pelan lepas dari situ dengan 7 kebiasaan kecil. Yuk kita mulai. Kenapa lawan kebiasaan buruk itu susah? Untuk mengubah kebiasaan buruk, pertama-tama niat dan kemauan itu harus datang dari diri kita. Dan ini penting banget. Dan kalau kamu masih nonton sampai sini, kemungkinan besar niat itu udah ada di kamu. Nah, tapi yang gak bisa diandelin itu adalah motivasi. Motivasi ya seperti kita tahu kan emang bisa naik turun. Semangat abis nonton video self development kayak gini, besok bisa aja udah hilang, dan jujur aja itu wajar. Nah, ada dua hal yang perlu kamu tahu kenapa kebiasaan buruk yang pengen kamu ubah itu bisa balik lagi. Yang pertama, otak kita tuh pada dasarnya emang cenderung narik kita balik ke hal yang udah biasa kita lakuin. Dia itu suka hal yang nyaman. Nah, apalagi pas kamu lagi capek atau lagi banyak pikiran. Nah, itu kenapa kamu tahu sebenarnya pas main game atau nonton seri sampai tengah malam, sebenarnya itu bakal bikin kamu ngantuk seharian besoknya, tapi tetap aja kamu lakuin. Nah, yang kedua, dan ini yang banyak orang belum paham, ketika ada dorongan buat ngelakuin kebiasaan buruk itu, mengandalkan willpower atau kemampuan diri kita buat nahan, itu emang susah. Soalnya pas ada trigger yang manggil kebiasaan itu, sistem reward di otak kita tuh langsung aktif dan minta kepuasan yang instan. Sedangkan prefrontal cortex itu bagian otak yang rasional, yang tugasnya mikirin konsekuensi jangka panjang, kerjanya tuh justru melemah. Nah, research juga nunjukin bahwa stres dan kurang tidur itu bikin prefrontal cortex tadi kerjanya lebih lemah dari biasanya. Dan itu yang bikin kamu udah niat nggak akan ngakuin, tapi akhirnya tetap aja kejadian lagi. Nah, sistem reward tadi aku sebut itu jalannya lewat dopamin. Kalau kamu tahu, dopamin itu tuh zat kimia di otak kita yang bikin kita tuh termotivasi untuk mendapatkan sesuatu. Ya misalkan pas kamu main game seru, atau kamu lagi scroll TikTok atau Instagram terus-terusan, atau makan minum yang manis-manis, dopamin kamu tuh lagi naik. Dan itu yang bikin kamu pengen lanjut dan pengen lagi. Nah, tapi setelah itu, dopamin kamu tuh nggak cuma balik ke level awal, dia turun sampai ngelewatin level baseline normal. Dan ini bagian yang bikin abis main game lama atau scrolling lama, kamu jadi ngerasa capek, atau malas atau flat, bukannya happy dan semangat. Dan cara paling gampang buat ngilangin rasa flat itu, ya balik lagi ke hal yang sama. Jadi makin sering siklus ini diulang, puncak naiknya makin pendek dan jatuhnya makin dalam. Sedangkan aktivitas yang lebih baik buat kita, ya misalkan kita baca buku atau olahraga, dopaminnya itu naiknya pelan-pelan. Jadi bakal kerasa berat buat mulai karena dorongannya gak sekuat aktivitas yang ngasih dopamin instan tadi. Jadi kalau niat kamu udah ada, tapi otak kamu emang kerja kayak gini, gimana caranya kamu tetap bisa lepas? Nah, ini 7 kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai dari sekarang. Yang pertama, sadar bahwa kamu emang harus berubah. Ini langkah pertama dan fondasinya. Tanpa ini, semua kebiasaan berikutnya yang akan dibahas di video ini gak akan ngaruh. Gak ada sistem seperfect apapun yang bisa mengubah kamu kalau kesadaran dan keinginan buat berubah itu gak datang dari diri kamu sendiri. Nah, banyak yang suka defensif duluan sama kebiasaan buruk mereka. Aku main game buat refreshing doang, atau aku scroll buat healing dari kerjaan yang stres. Padahal kalau abis ngelakuin itu kamu malah ngerasa lebih capek dan jadi telat ngerjain hal yang lain, atau mood jadi tambah jelek, itu artinya kan bukan sekedar hiburan lagi. Berarti kamu mungkin udah ketergantungan dan kamu udah ada di dalam siklus instant reward yang tadi aku bahas. Nah, kebiasaan kedua, kenali triggernya dan rencanain intervensinya. Nah, kamu pilih satu kebiasaan buruk yang mau kamu ubah dan paling berasa dampaknya ke keseharian kamu. Kuncinya di sini, jangan coba benerin semuanya bareng-bareng. Terus coba kamu pikirin baik-baik, biasanya itu triggernya seperti apa? Kejadiannya aja berapa, situasinya kayak apa, dan lagi ngerasa apa. Ya misalnya kalau contoh soal main game tadi, kebiasaan yang pengen kamu ubah bukan sekedar kebanyakan main gamenya, tapi misalkan main game pas pulang kerja, sebelum tidur, dan udah malas pikir apa-apa lagi. Nah, dari research soal ngilangin kebiasaan yang nunjukin bahwa kamu tuh jauh lebih mungkin berhasil kalau kamu tahu persis triggernya dibanding cuma tahu bahwa kamu pengen berubah secara general. Begitu kamu tahu triggernya, kamu kasih intervensi sekecil mungkin persis di momen itu yang masih gampang buat kamu jalanin dan gak mungkin gagal.
Oke, balik lagi ke contoh main game tadi. Langkah pertama misalnya, kamu tetap boleh main game tiap hari habis kerja. Tapi kali ini coba pasang alarm 30 menit. Dan pas alarmnya bunyi, kamu juga bisa mutusin mau perpanjang timernya, katakan 5 menit atau 15 menit lagi. Tapi harus tetap dipasang lagi alarmnya. Supaya kamu sadar bahwa kamu udah main selama itu. Nah, prinsip intervensi yang sama bisa dipakai juga buat kebiasaan apa aja. Misalkan kalau yang mau kamu ubah itu makan berlebihan, intervensi kecilnya bisa makan 3/4 porsi dari biasanya. Kamu tunggu 20 menit, terus baru putusin masih lapar apa enggak. Dan ini juga bukan strategi asal, karena tubuh kita tuh emang butuh waktu sekitar 20 menit buat ngirim sinyal kenyang dari perut ke otak. Jadi kalau kamu makannya kecepetan, kamu juga bisa aja udah kenyang, tapi otaknya belum nyadar. Yang ketiga, siapin pengganti yang lebih sehat buat dopamin kamu. Nah, kadang kebiasaan buruk tuh bukan cuma soal kebiasaan doang, itu udah jadi cara otak kita tuh ngatasin rasa bosan, stres, atau capek secara emosional. Ada nih yang menarik dari research soal orang-orang yang kecanduan, bahwa ngegerakin badan, ya misalkan sekecil jalan kaki, itu terbukti bisa nurunin dorongan pas lagi kita berasa sakau buat ngelakuin si kebiasaan buruk itu. Dan ini juga berlaku buat banyak kebiasaan buruk yang bikin kita nagih, ya rokok, alkohol, makan atau minuman manis. Ada research khusus juga yang nyoba ini langsung ke orang-orang yang suka craving manis. Mereka disuruh berhenti makan coklat dulu selama 3 hari, biar dorongan buat nyemil manis-manis itu naik. Nah, sebagian dari orang di research itu disuruh jalan cepat 15 menit, dan sebagian lagi cuma disuruh duduk diem di 15 menit itu. Nah, terus semuanya dikasih tugas yang bikin stres sambil dikasih lihat cemilan manis di depan mata. Nah, hasilnya, orang yang jalan kaki tadi ngerasa dorongan buat nyemilnya itu jauh lebih rendah dibandingin orang yang tadinya cuma duduk diem. Padahal di akhirnya sama-sama dikasih stimulus stres yang sama dan sama-sama lihat cemilannya langsung. Efeknya emang paling kerasa buat ngelewatin dorongan yang lagi terjadi di momen itu. Jadi bukan jaminan otomatis juga bahwa kamu jadi bisa berhenti nyemil samanya, tapi itu udah cukup buat bikin jeda pas dorongannya tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi apapun kebiasaan yang lagi kamu lawan, coba cari satu aktivitas kecil yang bisa kamu lakuin persis pas dorongannya itu lagi muncul. Ada satu hal lagi nih yang bisa kamu tambahin, tapi ini harus disesuaikan sama alasan kamu ngelakuin kebiasaan buruk itu. Nah, kalau kebiasaan itu kamu lebih soal ngisi waktu kosong atau bosan kayak main game atau scrolling karena emang gak ada kerjaan lain, kamu bisa cari hobi atau kegiatan yang lagi menarik buat kamu dan bisa kamu obsesikan. Nah, kegiatan ini yang harus beneran nyita perhatian kamu, mau itu misalkan ya project sampingan, skill baru yang lagi kamu kejar serius. Karena alasannya simple, otak kamu tuh cuma punya kapasitas terbatas buat hal yang beneran nyita pikiran di satu waktu. Dan begitu kapasitas itu kepake abis sama obsesi yang baru, otomatis sudah nggak ada sisa ruang buat mikirin kebiasaan yang lama. Nah, yang keempat, ganti label yang kamu kasih ke diri sendiri. Nah, selama kamu masih nge-label diri kamu dengan mengaitkan ke kebiasaan buruk yang pengen kamu ilangin, ya misalkan kamu bilang bahwa kamu orang yang suka craving manis-manis, atau kamu orang yang mager, kamu bakal terus balik ke situ lagi. Karena otak kita melihat kebiasaan itu juga konsisten sama label yang kita kasih ke diri sendiri. Jadi mulai sekarang coba ganti label-label itu dan pastiin label itu sesuai sama identitas yang mau kamu bangun. Nah, kalau kamu mau mulai kebiasaan makan sehat, ya kamu bilang bahwa kamu emang orang yang makannya sehat, yang makannya clean. Ya kedengerannya gampang, tapi serius, label yang kamu kasih ke diri sendiri ini yang bisa nentuin kebiasaan kamu ke depannya. Yang kelima, jaga kesehatan mental kamu. Nah, ini penting dan sering dilewatin karena kerasa nggak langsung nyambung. Tapi banyak kebiasaan buruk itu sebenarnya cara kita tutupin rasa nggak enak dari kondisi mental yang emang lagi kurang oke. Kalau baseline harian kamu udah cukup sehat, ya kamu tidur cukup, kamu bersosialisasi sama orang, kamu gerakin badan, atau sekedar nyadar hal-hal kecil yang bikin bersyukur, kamu tuh jadi nggak terlalu butuh pelarian instan buat ngerasa lebih baik. Yang keenam, kasih konsekuensi ke diri sendiri kalau kamu melanggar. Nah, kebiasaan itu jalan lewat siklus yang sama tiap kali. Ada trigger, muncul dorongannya, kamu ngelakuin si kebiasaan itu, dan kamu dapat reward. Dan di buku Atomic Habits ini disebut dengan habit loop. Nah, salah satu prinsip dari buku itu buat mutusin siklus ini adalah dengan bikin responnya atau ya kebiasaan kebiasaan buruk itu jadi nggak memuaskan lagi dengan cara nambahin konsekuensi langsung kalau kamu melanggar. Nah, ada studi behavioral economic yang ngetes ini langsung ke perokok. Mereka disuruh nabung sejumlah uang selama 6 bulan. Dan kalau abis 6 bulan masih ketahuan ngerokok lewat tes urin, uangnya tuh harus disumbangin. Nah, orang-orang yang ikut program ini lebih banyak yang berhasil berhenti dibanding yang enggak. Dan efeknya juga masih kelihatan setahun kemudian. Nah, kamu juga bisa bikin versi simpelnya sendiri. Ya, kamu bisa kasih tahu teman atau keluarga soal kebiasaan yang mau kamu ilangin. Dan mereka bisa jadi saksi kalau kamu ketahuan ngelanggar, kamu harus bayar. Nah, konsekuensi yang jelas kayak gini bikin si kebiasaan buruk ini tuh jadi lebih mahal. Jadi otak kamu jadi mikir 2 kali sebelum ngelakuinnya. Yang ketujuh, rayain kemenangan kecil. Celebrate small wins. Bikin habit tracker di notes handphone, kalender, apapun.
Tiap hari kamu berhasil, kamu tandain. Dan kalau kamu berhasil katakan strict selama 1 minggu, kamu bisa kasih diri kamu reward. Karena progres kecil kayak gini tuh yang bikin kamu tetap termotivasi buat lanjut dan bukan cuma nunggu hasil akhir yang di ujungnya mungkin masih lama. Nah, tapi kamu juga perlu antisipasi bahwa bakal ada masanya kamu mungkin lagi lupa atau keterusan ngelakuin kebiasaan lama, bahkan setelah streak yang lumayan panjang. Dan kalau sampai kamu ada di situasi itu, kamu jangan terlalu keras ke diri sendiri. Karena itu bukan berarti semua usaha kamu sia-sia. Kamu perlu ingat progres yang udah kamu bangun sejauh ini, terus mulai lagi dari situ. Oke, balik ke awal video ini. Niat kamu buat mengubah si kebiasaan buruk itu udah ada, dan itu bukan masalahnya. Yang mungkin perlu kamu ganti itu adalah caranya. Jangan coba berhenti secara total dan sekaligus, tapi coba lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang kamu rencanakan. Dan kalau kebiasaan buruk ini udah separah sampai ganggu kerjaan, hubungan, atau kesehatan kamu, dan kamu ngerasa tetap nggak bisa lepas walaupun udah berusaha sendiri, saranku please coba cari bantuan profesional supaya kamu bisa dapat bantuan yang tepat. Sekarang coba komen di bawah kebiasaan buruk apa yang paling pengen kamu ilangin sekarang. Dan kalau kamu udah pernah coba salah satu cara di atas, share juga gimana hasilnya biar kita bisa saling nyemangatin. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.